APBD itu nggak bisa masukin anggaran, salah. Kita bisa masukin anggaran, itu masuk kepada kebijakan anggaran. Kita masuk mengusulkan, ya. Lalu kepada ke DPRD kita pantau. Jadi setelah kita masukin program kita pantau. Makanya kita butuh ada tindakan konkret kita juga. Kita masuk kepada ke DPRD dan gubernur. Saya rasa itu aja. Jadi itu konkret betul dan kita semoga tujuan atau apa yang kita lakukan mulai pertemuan-pertemuan malam ini dapat membuahkan hasil karena ada ujung pangkalnya, ya. Ujung pangkalnya itu adalah perhatian dari pemerintah atau pemangku kebijakan. Saya rasa itu aja, Dek. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rinto. Berikan tepuk tangannya kepada Pak Rinto. Ya, untuk closing statement yang terakhir boleh Abang Dasutrisno Pangaribuan, kami berikan waktunya. Baik, tadi kita batasi si Lingkung, rupanya udah berhenti hujannya kan gitu ya. Mohon maaf ya. Saya kira begini Bapak Ibu, jangan berpikir bahwa gerakan ini kecil, jangan berpikir bahwa kita nggak ada kerjaan. Sebenarnya kami merespon ini bukan karena kami kasihan, tapi kami melihat ada tugas pemerintah yang tidak dilakukan secara baik. Makanya tadi saya bilang waktu itu dalam grup kita, dalam grup Syekh Babi, saya bilang, saya sampai nggak tidur ketika kita diskusi di sini. Saya cari sebenarnya apa yang sudah mau dilakukan oleh pemerintah. Makanya saya temukan itu. Artinya Kementerian Dalam Negeri sudah mengingatkan gubernur. Pada 29 November 2019, jauh sebelum aksi itu, aksi kan 10 bulan 2 ya. Di situ udah nyatakan, kau tetapkan dulu kondisi darurat. Lalu dengan penetapan kondisi itulah kau lakukan tindakan. Jadi sekilo beras, bibit atau apapun, itu akan bisa dilakukan kalau ditetapkan dulu statusnya. Nah, kan gitu ya, payung hukumnya. Nah ini yang kita minta nanti dalam audiensi kita kepada gubernur. Kenapa Bapak tidak mau menetapkan status darurat? Karena dengan penetapan status darurat itu kami akan mendapat perhatian pemerintah. Ada dana yang tersedia di dalam APBD, baik itu dana tak terduga maupun dana pengalihan yang lain. Itu ada. Dasarnya jelas ada surat Mendagrinya. Nah dalam konteks inilah kita buat rangkaian ini. Nanti ke depan kita buat kegiatan-kegiatan serupa. Tujuannya untuk mengumpulkan kembali semangat kita untuk memastikan bahwa beternak babi itu bukan sesuatu yang inkonstitusional. Tadi Pak Rinto sudah nyatakan ada pasal 27 ayat 2, ya, negara berkewajiban memberikan penghidupan yang layak. Pekerjaan pun malah di awal. Nah, kita nggak pernah minta kerjaan sama pemerintah. Tapi dalam situasi seperti ini, ada kehidupan yang tidak layak pasca matinya babi-babi kita itu. Oleh karena itu dalam rangka ada itu penanggulangan sosial ya, social security. Kenapa misalnya ketika COVID ada BLT langsung, ada dalam bentuk uang langsung ya, Pak Uba ya, ada yang bentuk ke UKM, entah bagaimana cara pendatanya. Kenapa ini tidak dimasukkan kategori penerima BLT? Kenapa tidak dimasukkan menjadi klasifikasi UKM? Artinya cukup alasan untuk negara melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperhatikan kita. Nah ketika itu belum kita dapatkan, maka rangkaian yang kita lakukan ini adalah untuk meminta mereka melakukan tugasnya sebagai pemerintah ya untuk mengurusi kita. Nah itulah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sekali lagi atas nama teman-teman, karena memang usul ini saya yang mengusulkan, tapi pelaksananya adalah Literasi Coffee dan Syekh Babi. Kita mengucapkan terima kasih kepada John. Ya, ini tempat kita, rapat-rapat pun kita di sini. Sebenarnya alasannya sederhana kata Bang Heri, karena kopinya di sini murah.
Jadi kalau kopinya di sini murah, sering-sering lah datang ke sini kan. Ya dong, ya nggak. Jangan ketika kalau waktu aksi kalian dulu perencanaan aksi kopi yang mahal-mahal itu kan, ya kan? Karena ada yang kopi mahal katanya di Ring Road dan di mana-mana. Nah, di tempat yang sederhana ini kita awali gerakan ini untuk kemudian kita yakin dan percaya. Saya juga tadi ada teman dari Fitra, dari teman-teman media. Kami juga mengucapkan terima kasih, ada Tribun, ada Utama News, bahkan Utama News itu pemretnya langsung turun, luar biasa. Saya nggak tahu ada teman-teman dari media lain yang kami tidak sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan nanti dalam perjalanan pulang kita aman. Saya juga yang meminta John untuk mengundang moderator kita malam hari ini. John, undang dia, biar dia moderator. Nanti dia jadi narasumber di diskusi berikut. Terima kasih kami ucapkan. Dalam proses administrasi Niko juga yang kesana kemari, kadang-kadang butuh ini dia langsung jalan cepat-cepat. Nah, yakin dan percayalah yang kita lakukan ini bukan hanya untuk diri kita semata, tapi untuk meminta negara lebih serius mengurus rakyatnya, lebih serius mematuhi konstitusi. Karena konstitusi ke arah negara tujuannya membatasi, konstitusi ke arah warga negara seperti kita adalah melindungi. Jadi kalau konstitusi belum melindungi kita, kita harus dibantu oleh Pak Rinto Maha sebagai praktisi hukum administrasi negara. Saya kira begitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk kita semua. Adapun kesimpulan dari diskusi kita, untuk yang pertama itu tadi ada dari Balai Veteriner. Yang pertama, kita harus memperbaiki biosecurity untuk peternakan babi. Kemudian untuk tahapannya dan juga mungkin jenis-jenis penanganannya boleh nanti kita tindak lanjuti, karena tadi sudah beberapa disebutkan melalui desinfektan atau ada juga tadi beberapa yang disebutkan. Kemudian yang kedua itu adalah untuk gerakan Save Babi, gerakan masyarakat Save Babi, kita yang pertama harus perlu perbaikan administrasi untuk lebih kepada, ya kita bilang untuk mengetuk pintu gerbang pemerintahan untuk memperhatikan masyarakat Germas khususnya. Kemudian yang ketiga itu ada menyusun rangkaian pendekatan pada setiap instansi, baik Gubernur Sumatera Utara, anggota DPRD, bahkan juga Perwal nanti yang akan juga supaya diperbaiki untuk memberikan beberapa area yang diperbolehkan untuk melakukan peternakan babi. Nah, kemudian yang selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Literasi Kopi yang sudah memfasilitasi untuk diskusi pada malam hari ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada setiap Bapak Ibu dan juga hadir juga dari sini ya, dari GMKI Cabang Medan, adik-adik boleh datang pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya dan juga terima kasih untuk semangat kita pada malam hari ini. Kiranya diskusi ini bukan hanya sampai di sini tetapi juga berlanjut untuk sampai ke depannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Horas Shalom.